Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du, wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimahullah, mari pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita senantiasa meningkatkan berdaya upaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal iman, dengan bekal takwa, nantinya manusia akan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal hidup di dunia ini adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Idul Adha rahimahullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan banyak contoh kepada kita supaya selalu berbuat baik, selalu menjadi contoh, selalu menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya, Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail pun menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintah kepadamu, insya Allah kamu akan mendapat ilmu termasuk orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut ada pesan yang sangat luar biasa, yaitu ketaatan, ketakwaan, keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa suatu penentangan apapun. Karena ketaatan Nabi Ibrahim sampai Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Dan bapak kita semua adalah Nabi Ibrahim. Melatih kesabaran untuk menyembelih Nabi Ismail. Akan tetapi ketika leher Nabi Ismail sudah ditaruh di antara bebatuan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor domba. Dari penggalan ayat dan cerita tersebut dapat kita ambil hikmah betapa pentingnya kita menjadi orang yang taat kepada Allah, betapa pentingnya kita beriman kepada Allah, betapa pentingnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita cintai, anak yang kita dapat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
Sehingga apabila engkau lalai kepada Allah SWT karena harta dan anak-anak, maka termasuk kalian adalah orang yang sangat rugi. Para hadirin jamaah Idul Adha rahimahullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Anak yang kita punya yaitu untuk dididik menjadi anak yang saleh dan salihah. Maka doa Nabi Ibrahim, salah satu doa Nabi Ibrahim yaitu Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah Tuhanku, karuniakanlah kepadaku putra putri yang saleh dan salihah. Karena putra putri yang saleh salihah akan menjadi penolong bagi kedua orang tuanya besok di hari kiamat. Hadirin jamaah Idul Adha rahimahullah, sampai nama Nabi Ibrahim diabadikan menjadi nama salah satu nama surah di dalam Al-Quran, yaitu nama surat Ibrahim. Di dalam surat Ibrahim diceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Di situ terdapat banyak doa-doa Nabi Ibrahim. Di antaranya yang saya baca tadi, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak cucu kami sebagai orang yang selalu mendirikan sholat, dan kabulkanlah doa kami, dan ampunlah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, sehingga sampai pada yaumul hisab. Yaumul hisab itu besok ketika hari kiamat, ketika orang-orang menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha rahimahullah, bisa kita garis bawah bahwa contoh kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita itu sangat penting. Jika orang tuanya saleh dan salihah, maka anaknya pun akan ikut saleh dan salihah. Begitupun sebaliknya. Kita sudah dikasih contoh yaitu figur Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menjadi figur ketaatan, keimanan, ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Ismail yaitu dilatih untuk bersabar karena akan disembelih. Pada akhirnya Nabi Ismail dari jadi disembelih diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga putra putri kita menjadi anak yang saleh salihah dan bisa menolong kedua orang tuanya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis lain yang bersumber dari Zaid bin Arqam, para sahabat Rasulullah Muhammad SAW bertanya mengenai korban. Sunnatu abikum Ibrahim, qalu fama lana fiha ya Rasulullah, qala bi kulli sya'rin hasanatun, qalu fasuhu, qala bi kulli sya'rin nasubi hasanatun. Artinya ini adalah kesunatan dari bapak kalian Nabi Ibrahim. Lalu mereka bertanya, apakah ada bagi kami dalam kurban itu? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, setiap rambut merupakan kewajiban. Maka mereka bertanya lagi, lalu kalau bulu dari hewan kurban, apakah ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, dengan setiap rambut dan bulu adalah kebaikan. Dari Bapak Ibu hadirin Idul Adha rahimahullah, hewan yang kita korbankan, setiap rambutnya, setiap bulunya itu mengandung kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha rahimahullah, ketika Nabi Ibrahim menjelang wafatnya Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya di dalam diabadikan di dalam surat Al-Baqarah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah wahai anak-anakku setelah aku mati nanti? Nabi Yakub berkata seperti itu. Para anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Wahai bapakku, aku akan menyembah Tuhan yang
engkau sembah yaitu Allah SWT, dan Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, dan Tuhan yang disembah oleh Nabi Ismail, dan Tuhan yang disembah oleh Nabi Ishak. Wa nahnu lahu muslimun, dan semoga kami adalah orang-orang yang muslim. Bapak Ibu hadirin sama Idul Adha rahimahumullah, mengapa Nabi Yakub tidak bertanya mata buduna maya buduna mibadi, apa yang kau makan sesudah mati, akan tetapi mata buduna mibadi, apa yang kau sembah sesudah mati. Pesan ayat ini berpesan bahwa ketika kita nanti sudah tiada, dipastikan anak cucu kita nanti tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, 100% menyembah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Idul Adha rahimahullah. Demikian khutbah singkat Idul Adha yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diberikan ketetapan iman, ketetapan Islam, ketetapan takwa, dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beragama Islam, dalam mendidik anak, dan juga di dalam bermasyarakat. Semoga putra putri kita, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang sholih dan sholihah, yang nantinya bisa menolong kedua orang tuanya di akhirat, dan kita diberikan panjang umur serta rezeki yang halal barakah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ij'alni muqimas shalati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muta'ali 'anil musyarik wal musyarik li sa'iril bashar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul mu'tabar. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadima wa amarna bidzalika irsyadahu wa ta'lima, wa qala ta'ala wa lam yazal qa'ilan 'alima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil arba'il khulafa'ir rasyidin as-sadatil khulafa wa dawil qadir 'ali wal qahril jalil sadatina wa qawlina wa ammatina Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa ta'ala sittatil baqina min al-ashratil kiram al-barrah alladziina bayya'una nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratil talha wa Zubair wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah Amr bin Jarrah wa ta'ala abi nabiyyi khairan nas Hamzah wal Abbas wa ta'ala sittatil sa'idain al-imam Muhammad bin Hasan wa imam Abi Abdul Husain wa ummi imam Fatimah az-Zahra Batul binti Sayyidina Rasul wa jaddati Khadijah al-Kubra wa Aisyah ummul mu'minin wa abba ila azwaj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa
بهم وعلينا معهم بالقوي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم أهلك أكرم المشركين أعداءك عدين. آمين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والجباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذه بلدنا في إندونيسيا بلدة طيبة مأمورة مشهورة مطمئنة رخية تجري بها من أحد سنة رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا من فضل يغنكم واذكروا نعمة ما يزدكم ولذكر الله أكبر. Ibu Tarsi ingkang dipun kintenake bebergi menika para sepuhipun Taufik. Nggih, para sepuhipun Taufik ingkang benaran mangke sate wonten malih menika ingkang sampun dipun reji kalih sudah kagem khotib inggih menika Ustaz Muhammad Fadli SPDI. Pulang ya Mbak, apa-apa. Oke, mau kata sedaya ingkang sampun tertulis mengenai